Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Atik and Channel. Kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Simak ya anak-anak. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dari telur hingga mencapai dewasa. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dari telur sampai dewasa. Terdapat perbedaan yang nyata atau mencolok jika pada serangga mengalami fase pupa atau kepompong. Contohnya adalah kupu-kupu, lebah, nyamuk, lalat, dan kepik. Perhatikan gambar metamorfosis sempurna. Ya, pada gambar ini jelas terlihat adanya kepompong atau pupa. Nih, ya, karena ini pada serangga. Dan terjadi perbedaan mencolok antara telur, lalat, kepompong, kupu muda atau nimfa, kupu dewasa atau imago. Berikutnya, metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dari telur sampai dewasa. Tidak terjadi perubahan yang nyata atau mencolok jika pada serangga tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contoh belalang, kecoa, dan jangkrik. Perhatikan pada gambar. Nah, pada gambar metamorfosis jangkrik tidak terdapat pupa, dan dari telur ke nimfa ke dewasa bentuknya tidak terlalu terjadi perubahan yang mencolok. Metamorfosis pada kupu-kupu. Perhatikan pada gambar. Urutan metamorfosis pada kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna. Karena apa? Karena terdapat perbedaan yang mencolok dari telur, ulat, kepompong, kupu muda, dan kupu dewasa. Nah, urutan metamorfosisnya adalah telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong atau pupa, kemudian jadi kupu-kupu dewasa atau imago. Metamorfosis yang kedua yaitu pada kepik. Perhatikan pada gambar berikut. Pada kepik mengalami metamorfosis sempurna dengan urutan telur, larva, pupa, nimfa atau kepik muda, kemudian menjadi kepik dewasa atau imago. Hewan berikutnya yaitu nyamuk. Perhatikan pada gambar. Mengalami metamorfosis sempurna. Jadi nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna dengan urutan telur, larva atau tempayan atau juga disebut dengan jentik-jentik, kemudian pupa atau kepompong, dan menjadi nimfa atau nyamuk muda, kemudian nyamuk dewasa atau imago. Pada daur hidup atau pada metamorfosis nyamuk, pada saat dewasa atau imago, nyamuk ini membawa bibit penyakit seperti demam berdarah dan cikungunya. Hewan berikutnya yaitu pada lalat. Perhatikan gambar metamorfosis pada lalat berikut. Nah, pada lalat mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena ini adalah serangga dan terdapat pupa atau kepompong. Sedangkan urutan metamorfosisnya adalah telur, larva, pupa atau kepompong, kemudian menjadi nimfa atau lalat muda, dan menjadi lalat dewasa atau imago.
Lalat saat dewasa atau imago merugikan pada manusia karena apa? Menyebarkan bibit penyakit atau kuman yang menyebabkan sakit diare. Hewan berikutnya yaitu jangkrik. Perhatikan gambar pada penayangan berikut. Pada jangkrik mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Kita lihat pada gambar tayang berikut tidak ada fase atau tahapan pupa atau kepompong. Dan saat nimfa menjadi dewasa tidak ada perubahan yang nyata atau mencolok. Dan urutan metamorfosisnya adalah dimulai dari telur, kemudian ke nimfa atau jangkrik muda, kemudian ke imago atau jangkrik dewasa. Metamorfosis berikutnya yaitu pada kecoa atau lipas atau sering disebut dengan curu. Perhatikan pada gambar. Nah, kecoa atau lipas mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Karena pada urutan fase dari hidupnya atau metamorfosisnya tidak terdapat tahapan pupa atau kepompong. Perhatikan pada gambar ya. Jadi langsung dari telur, kemudian nimfa, kecoa dewasa tanpa adanya pupa. Kemudian urutan metamorfosisnya adalah telur, nimfa atau kecoa muda, kemudian imago atau kecoa dewasa. Nah, sekarang kita akan membedakan antara metamorfosis dan daur hidup. Kalau metamorfosis kebanyakan terjadi pada serangga, sementara pada daur hidup adalah perubahan bentuk tubuh dari telur atau bayi sampai dewasa selain pada serangga. Perhatikan contohnya kali ini pada ayam. Nah, pada ayam mempunyai daur hidup, telur, anak ayam, ayam dewasa. Pada kucing, lihatlah gambar berikut. Nah, pada kucing, daur hidupnya mulai dari bayi atau anak kucing, kemudian kucing muda, dan berikutnya kucing dewasa. Nah, anak-anak, bagaimana? Jelaskan tentang metamorfosis pada hewan. Nah, dipelajari ya. Anak-anak harus tahu urutan-urutan metamorfosis pada serangga dan daur hidup pada beberapa hewan, serta anak-anak juga harus tahu apa untung dan ruginya fase metamorfosis tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh ya anak-anak, tetap semangat ya belajar di rumahnya. Jangan lupa jika keluar rumah selalu pakai masker, dan jika ketemu dengan kerumunan selalu jagalah jarak. Kemudian jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun setelah sampai di rumah. Oke anak-anak, jaga kesehatan. Sampai di sini dengan RTL Channel. Assalamualaikum.